Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa da'wata ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Hadirin, kita masuk ke pembahasan ini ya. Az-zikru bil janani wal lisan. Sini kita berzikir dengan hati dan lisan. Sini Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan wa alaika rahimakallah bil iktsari min dzikrillahi bil janani wal lisan. Kata beliau, hendaklah engkau rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, bil iktsari, untuk memperbanyak apa? Min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bil janani wal lisan, dengan hati dan lisan. Karena kalau orang yang dengan lisan tok, dia kurang manfaatnya. Ya, karena dia kurang meresapi walaupun tidak kosong dari manfaat. Ya, berzikir dengan lisan tok itu dia kurang manfaatnya. Bukannya kosong manfaat, tapi kurang, karena dia tidak meresapi apa daripada makna-makna yang dia bacakan. Dia tidak khusyuk maksudnya. Tapi tidak kosong dari faedah. Kenapa? Karena mereka yang berzikir nama Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ghafil ya, walaupun dia tidak meresapi, itu tetap mendapatkan apa? Mendapatkan faedah yang dikatakan oleh hadis qudsi, man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa orang yang menyebut namaku, maka aku akan menyebut namanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu, dalam hadis qudsi. Siapa orang menyebut namaku di dalam keramaian. Kita tadi berzikir rame-rame ya. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Aku akan sebut juga nama dia di yang di keramaian, yang keramaiannya lebih baik dari dia. Karena keramaian Allah bersama malaikat-malaikatnya, para penduduk langit. Bil janani wal lisan, dengan hati dan lisan. Fi jamil ana'i wal ahyan, dalam seluruh keadaan dan seluruh waktu. Abdullah bin Husain bin Tahir, dia ngomong seluruh ya. Karena emang ini beliau tidak hanya ngomong, tapi membuktikan dalam diri sendiri ya, yang kemarin kita sudah katakan, yang pernah bahwasanya beliau ketika masuk Ramadan ya tidak bisa menambah amalan baik, padahal dia nyuruh untuk kerabatnya untuk menambah amalan ketika masuk bulan Ramadan. Kerabatnya nanya, kenapa engkau tidak menambah? Karena waktuku sudah full dengan amalan baik. Maka beliau mengatakan di seluruh waktu, kata dia. Qala Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wahai orang-orang mukmin, berzikirlah kepada Allah zikran katsiran. Allah yang minta zikran katsiran, zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asilan, dan sucikanlah dia waktu pagi dan waktu petang. Nah, di sini makanya aslafun shalihun, mereka para salaf kita yang udah diatur oleh Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ya, lima perkara. Kalau mau tahu kita beneran nih masuk thariqah Ba'alawi ya, bukan thariqah yang lain nih, thariqah Ba'alawi itu dia mempunyai 5 rukun. Apa rukun pertama? Al-ilmu. Ya enggak? Kita jangan lepas dari belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-amal. Ketika tahu ilmu, amalin. Ya enggak? Tahu ilmu, amalin. Niatin untuk ngamalin ilmu ini, walaupun ya amalan yang agak berat gitu, kita niatin untuk ngamalin. Insyaallah Allah berikan taufik untuk kekuatan untuk mengamalkannya. Yang ketiga al-wara. Apa al-wara? Dia jaga-jaga dirinya. Jaga-jaga dirinya dari perkara yang makruh, apalagi yang haram. Karena orang yang tidak menjaga dirinya, maka dirinya akan membawanya kepada yang makruh. Nah, karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man akal haram asat jawarihu sya'an abah. Yang makan haram, maka anggota tubuhnya itu mengajak dia untuk maksiat. Sya'an abah, mau nggak mau.
Mau nggak mau itu anggota tubuhnya ngajak dia ke maksiat. Kalau udah ngajak ke maksiat itu subhanallah, kalau satu maksiat dikerjakan kemudian dia tidak disegerakan taubat, itu apa? Dia mengajak ke maksiat yang lainnya. Maksiat mengajak ke maksiat yang lain. Gitu. Hatta yuk dalam hadis yang lain dibilang al-kadzibu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kebohongan mengajak kepada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Dia bohong sekali dalam satu perkara, itu dia akan mengajak kepada kebohongan-kebohongan yang lainnya. Karena kebohongan tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan lagi. Begitu juga maksiat. Maksiat akan mengajak ke maksiat yang lainnya. Kalau dia nggak segerakan taubat. Wal fujur yahdi ilan nar. Kalau udah kebanyakan salehnya, ya enggak, kebanyakan ininya maksiatnya, nasallallahu salam, itu akan mengajak dia sampai nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngajak kita untuk berzikir dan berzikir yang banyak. Kemudian jangan lupa di pagi dan siang. Maka ada wardil latif ya, wardil latif di pagi dan sore. Nah, itu jangan lupa juga tuh. Apalagi ada kata-kata di dalamnya hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, dalam hadis yang mengatakannya artinya man qala hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat, 7 kali dalam hadis 7 kali. Sabahan wa masa'an. Artinya kafahullahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah. Maka Allah akan mencukupinya perkara dunia dan akhiratnya. Jadi kita kadang-kadang enggak ngerasa apa yang kita mau ada aja, walaupun kita nggak orang mampu banget, nih. Nah, karena kita tahu, karena kita membaca bacaan tersebut, gitu. Makanya salafun saleh nggak banyak mau. Kenapa? Karena dia tercukupi udah. Sebelum dia minta, sebelum dirinya mau, dia ada. Jadi dia nggak banyak mau. Kalau kita lihat di sejarah mereka, kenapa? Karena mereka melazimi ini. Hasbiyallah, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Sab'a marrat, 7 kali. Sabahan wa masa'an, pagi dan petang. Sini dibilang huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah apa? Allah Subhanahu wa taala yusalli 'alaikum, yang memberikan rahmat kepada kalian. Karena as-shalah minallah rahmah. Salawat dari Allah itu jatuhnya rahmah. Huwallazi yusalli 'alaikum, kepada kalian, wa malaikatuhu, dan para malaikat-malaikatnya. Malaikat salawat baca lagi mana ya? Kalau salawat malaikat itu apa? Maghfirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan malaikat-malaikatnya memintakan maghfirah, ampunan untuk kalian, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, supaya mengeluarkan kalian dari kegelapan dan sampai ke keterangan, ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang kepada orang-orang mukmin. Di sini juga dalam tafsir yang lain itu dibilang An-Nur di sini itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi SAW pernah majelis sama malaikat Jibril. Kemudian bertanya, ya Jibril, kam umruk? Wahai Jibril, berapa umurmu? Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril enggak tahu umurnya. Karena malaikat, apalagi pemimpin para malaikat, dia nggak tahu umurnya, tapi dibilang gini, ya Rasulullah SAW, ana nggak tahu umur ana, cuman ana melihat satu bintang. Bintang ini sangat bercahaya sekali, dan keluarnya cuman 70.000 tahun sekali. Keluarnya ini bintang kapan? 70.000 tahun sekali. Kemudian ana telah melihatnya 70.000 kali. 70.000 kali 70.000 berapa T? Berapa itu? Nah, katanya aku telah melihatnya 70.000 kali. Langsung kata Nabi, ente tahu nggak siapa itu cahaya? Itu ana cahayanya. Allahumma shalli. Itu ana. Makanya di hadis Jabir yang kita sering baca, ketika Jabir menanyakan siapa awal makhluk ya yang diciptakan Allah, Nabi SAW mengatakan apa? Annallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allah menciptakan sebelum semuanya ini itu apa? Cahaya nabimu wahai Jabir, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi Adam ketika dia dititipin cahaya ini, awalnya dititipinnya di kepalanya, bagian depan. Dia risih. Kenapa? Karena para penduduk langit tiap kali dia lewat diliatin. Nabi Adam diliatin kepalanya. Risih dia. Kenapa orang pada kenapa pada ngeliatin? Akhirnya diminta, ya Rob, jangan terus ini deh. Nerisik, kemana-mana orang pada mau ngeliatin. Dia ditaruh di bagian belakang kepalanya. Akhirnya emang gak ada yang ngeliatin dia, tapi di belakangnya pada ngumpul loh, penduduk langit. Masih mau ngeliatin itu cahaya, sangat indah cahaya. Akhirnya diminta lagi, ya Rob, jangan taruh situ deh. Banyak juga yang ngintilin dari belakang, banyak yang ngeliatin rame. Udah akhirnya ditaruh di sulbinya. Di mana namanya? Di dalam apa Pak? Iya, sulbinya tuh. Dalam apa namanya? Kalau perempuan rahim, kalau laki apa itu? Tulang rusuknya itu di situ. Sampai makanya Nabi Adam itu kan diberikan taubat berkat cahaya di dalamnya. Kemudian Nabi Nuh diselamatin dari banjir bandang, seluruhnya pada hancur lebur kecuali Nabi Nuh dan yang di atas kapalnya. Itu bisa selamat padahal banjir bandang, gunung aja hancur. Itu karena sebab nur Nabi Yuna Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dibakar api nggak berasa, bahkan berasa dingin karena sebab nur Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai terus menerus sampai ke Nabi Isa, sampai ke apa namanya abahnya Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib dzil qadril adim wa ummihi allati hiya fil maqawifi Aminah as-sayyidatil karimati Aminah fatalaqah sulbu Abdullah ila batniha. Ketika Abdullah ibn Abdul Muttalib memberikan nur tersebut kepada Siti Aminah, itu Abdullah ini dia sebelum memberikan nur tadi kepada perutnya Siti Aminah, itu Abdullah setiap kemana-mana dipandang oleh seluruh perempuan Quraisy. Seluruh perempuan Quraisy ini melihat Abdullah ini sangat indah sekali, rupawan sekali, masya Allah. Akhirnya setelah itu pemindahan nur tersebut kepada perutnya Siti Aminah, Abdullah ini keliling lagi nggak ada yang liatin lagi. Yang dulu minta dia itu cakep-cakep, sekarang dia minta. Udah deh, aneh ente mau nggak amane lagi nih kayak dulu, katanya dia. Enggak, udah hilang, nur ente udah hilang katanya. Kata perempuan Quraisy, nur ente udah hilang karena dia udah memberikan kepada Siti Aminah. Kepada Siti Aminah itu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adalahum ajran karima. Ini penghormatan mereka itu ketika ketemu Allah telah itu salam, keselamatan. Wa adalahum ajran karima, Allah akan menyiapkan bagi mereka pahala yang banyak di sini. Nah ini ketika bertemu sama Allah nih faedahnya juga banyak. Ketika kita kumpul-kumpul seperti ini, kumpul-kumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW mengajak kita untuk berzikir dan mengajak teman-teman kita, dibilang sab'atun yuzilluhumullahu fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mana tidak ada naungan. Di hari ini, hari ketika kita mau ketemu Allah itu tadi barzakh. Nah itu di hari di akhirat ada yang sangat luar biasa keadaannya, orang pada lupa sama kerabatnya, sama teman-teman akrabnya, pada lupa waktu itu karena orang masing-masing punya urusan. Di situ ada naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena katanya matahari itu sejengkal sama kita. Matahari sekarang di Jakarta berapa jengkal? Ribuan triliunan jengkal aja gitu udah nggak kuat kadang ya di matahari. Ini sejengkal matahari. Orang pada banjir keringat di hari itu, ya, sampai katanya orang yang ibu yang sayang sama anaknya, anak bayinya, karena banjir keringatnya sudah menutupi hidung, nggak bisa napas, dia taruh itu bayinya, diinjak supaya dia agak tinggian. Udah nggak ngurus lagi, walaupun anak kandung masih baik, nggak ngurus. Yang penting selamat masing-masing urusan sendiri. Di hari ini ada naungan Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan naungan bagi mereka yang kata Nabi, warajulani tahaba fillah. Ada 2 orang yang saling cinta karena Allah. Nah ini termasuk yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari tidak ada naungan.
Wa rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling cinta karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia kumpul karena Allah, kemudian dia bubar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika dua orang, apalagi kita rame-rame. Insyaallah ya salah satu kita ini ada yang apa? Ada yang barangkali nyelamatin kita di hari itu. Amin. Kemudian kalau Abdullah menjelaskan lagi di ayat yang lain, ada yang Allah mengatakan wa qala ta'ala fazkuruni azkurkum. Zikir kepada aku, maka aku akan menyebut nama kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan sampai kufur nikmat. Nah, ini termasuk kenapa disambungkan, karena kadang orang yang lupa berzikir, dia lupa bersyukur. Ini enggak? Karena kalau dia kalau dia enggak berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah melepas pikiran dia ini akan nikmat-nikmat Allah yang ada padanya. Akhirnya dia melupakan syukur. Ya, ketika orang nggak berzikir-zikir, dia nggak berzikir kepada Allah, dia pasti potensi besar nggak bakal bersyukur. Kalau orang nggak bersyukur, lama-lama jadi kufur nikmat. Apalagi jangankan yang nggak berzikir aja, tapi dia itu tidak meresapi zikirnya, dan dia merasa biasa-biasa saja dalam zikirnya. Ya, nah ini termasuk dibilang afatun ni'am al-ulfah. Penyakit nikmat itu al-ulfah, kebiasaan. Jadi kalau udah kita biasain ya, malam Jumat nih zikir, biasa nih malam ini biasa, udah kita anggap biasa. Itu penyakit nikmat ketika kita anggap biasa. Maka ketika kita dapat satu kenikmatan, bisa kumpul. Kita dapat satu kenikmatan, bisa berzikir sama Allah Subhanahu wa taala, syukurin. Gimana syukurinnya? Kita anggap ini perkara azim, kita anggap ini perkara luar biasa. Alhamdulillah ya Allah bisa kumpul dalam masjid-Mu ya Allah, malam Jumat ya Allah, alhamdulillah. Belakang orang aja nggak apa-apa. Atau hati kita ini kayak berbunga-bunga gitu. Ya, sampai kelihatan orang nggak apa-apa. Ini nggak kayak berbunga-bunga. Nah di situ kita akan dia dibilang orang yang bersyukur, dan orang yang bersyukur maka Allah SWT menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur maka aku akan nambahin nikmat tersebut. Ya, ketika kita bersyukur di sini nih, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik juga untuk untuk sholat malam. Iya, kita kayak kebangun malam, walaupun taban-taban ini bisa dibangunin malam. Karena kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wala takfurun, jangan kalian kufur nikmat. Wa qala subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian, dan juga jangan sampai melalaikan kalian anak-anak kalian. An dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, yang begitu, yang lalai, fa ulaika humul khasirun. Dia akan merugi. Yang kita tahu itu yang di ayat yang lain dibilang wal asri innal insana lafi khusrin. Para manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling menasihati akan kebenaran dan saling menasihati akan as-sabar, dengan sabar. Qala subhanahu zaman liman nasiya dzikra. Allah Subhanahu wa taala mencela bagi mereka yang melupakan zikir kepadanya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nugayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang melupakan zikir kepada Rahman, Sang Maha Kasih Sayang, maka nugayyid lahu syaitanan, kita akan tempelin dia setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan tersebut akan selalu nempel sama dia dimanapun dia berada. Ketika setan udah nempel nih, pekerjaan setan. Nasallallahu salamah, kita insyaallah minta selamat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang nempelnya Allah, gimana dengan berzikir kepada Allah? Ketika orang berzikir kepada Allah, dia seakan bukan yang nempel setan, tapi yang nempel Allah Subhanahu wa taala. Maka kerjaannya baik-baik. Ketika hadis Nabi SAW mengatakan, wala yazalul abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadis suci dari lisan Nabi, tapi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang disunnahkan oleh kekasihku Sayyidina Muhammad SAW. Maka sampai aku mencintainya. Ketika aku telah mencintainya,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maka aku jadikan pendengarannya adalah pendengaranku, pandangannya adalah pandanganku, dan tangannya mana aja itu tanganku, dan kakinya juga yang melangkah itu kakiku. Jadi seluruh anggotanya menjadikan dia mengamalkan amalan baik karena udah nempel Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala istahwadha 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrullah. Ketika setan sudah menguasai seorang hamba, maka setan pasti ngajak melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Contohnya siapa? Kakek nenek moyang kita. Siapa namanya? Adam. Nabi Adam, dia udah diperingatin jangan mendekati pohon huldi. Ketika diingat sama Allah, dia jauhnya orang sama pohon huldi. Tapi ketika setan mempengaruhinya dengan dengan menjelma istrinya itu, Siti Hawa. Ketika setan sudah menguasainya, kemudian istrinya bilang, udah kita cobain aja sedikit. Nanti nggak mau cobain, udah aneh cobain deh. Akhirnya istrinya nyobain, dia ke bawah juga. Namanya mau nyenangin istri, akhirnya dia juga nyobain. Nasallahu salamah. Di sini akhirnya dia melupakan zikir kepada Allah, melupakan peringatan Allah. Karena setan ketika sudah menguasai seorang hamba akan mengajak mereka melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah berfirman juga, nasullah, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Allah akan membuat mereka lupa akan diri mereka. Ketika mereka lupa sama Allah, ya kan, tadi kan setan mengajak ketika menguasai seorang hamba akan mengajak mereka lupa sama Allah. Ketika mereka lupa sama Allah, maka Allah akan membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ya kan? Maka dibilang pepatah Arab, man arafa nafsah arafa rabbah. Yang tahu diri pasti dia akan tahu Allah. Yang tahu diri pasti dia akan tahu Allah. Dia tahu diri nih, dia cuma sampai sini nggak tahu apa-apaan. Belajar, akhirnya dia kebawa dia belajar, kebawa dia mengamalkan amalan baik, kebawa dia berzikir kepada Allah, maka akhirnya dia tahu Allah. Enggak, karena tahu diri. Tapi orang yang udah lupa sama Allah, maka Allah jadikan dirinya lupa sama Allah, akan jadikan dia lupa sama dirinya. Allah akan jadikan dia lupa sama dirinya. Ketika orang udah lupa sama dirinya, udah akhirnya kebawa sampai melampaui batas. Udah halal haram hantam. Dia nggak lupa sama dirinya. Ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang fasik. Orang fasik kita yang lupa diri. Terakhir dikatakan di sini adalah Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau nggak kalian aku kabarin akan amalan-amalan baik daripada amalan-amalan soleh. Bi khairi a'malikum, yang paling baik daripada amalan-amalan soleh. Wa azkaha inda malikikum, dan yang paling luar biasa daripada yang kalian miliki. Wa rafa'iha fi darajatikum, dan yang paling mengangkat derajat kalian. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warik, dan lebih baik untuk kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak, warik perak. Wa khairun lakum min antalqu aduwakum, dan lebih baik untuk kalian daripada kalian itu menemukan musuh kalian, orang-orang kafir nih, daripada jihad maksudnya. Fatadribu anaqahum, kalian memukul leher-leher mereka, atau wayadribu anaqakum, atau mereka memukul leher-leher kalian. Qalu bala ya Rasulullah, ya kami mau tahu ya Rasulullah, sampai lebih afdal dari jihad. Orang yang jihad mati syahid masuk surga tanpa hisab. Lebih baik dari itu. Apa ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah, qala zikrullah. Bas, sudah. Berzikir kepada Allah, katanya. Itu yang paling baik dari semuanya, katanya. Insyaallah kita di sini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Insyaallah akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb.